Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita berikutnya, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Jadi kita melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Semoga kalian di rumah serta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjadi orang-orang, anak-anak yang semakin baik ibadahnya, menjadi anak-anak yang semakin soleh dan solehah. Hari ini pelajaran kita melanjutkan buku LKS yang sudah kalian terima. Silakan dibuka halaman 11. Saya ulangi, dibuka halaman 11 buku LKS-nya. Di halaman 11 ini, di bagian paling atas, pembahasan kita hari ini adalah cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Jadi, bagaimana caranya Al-Quran yang setiap hari kita baca, kita pelajari, Al-Quran yang di rumah kalian ada itu, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran sudah dibaca, sudah dipelajari. Pertanyaannya, bagaimana memfungsikan Al-Quran atau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga akan kita pelajari bagaimana menerapkan hadis. Kita sudah bahas arti hadis. Nah, kalian juga suka mendengarkan orang membaca hadis-hadis Nabi. Bagaimana caranya memfungsikan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini pembahasan kita, pembahasan penting. Al-Quran kita punya, kita baca, kita pelajari. Pertanyaannya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, atau memfungsikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan hadis. Sering dengar hadis dibaca orang. Pertanyaannya, bagaimana memfungsikan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari, atau menerapkan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita berlanjut, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana memfungsikan hadis dalam kehidupan sehari-hari, ada hal yang penting. Jangan pernah lupa untuk diingat yang sudah dipelajari, ya. Ingat apa arti Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Itu jangan sampai lupa. Nanti dilihat lagi buku LKS-nya kalau lupa. Apa arti Al-Quran menurut bahasa dan arti Al-Quran menurut istilah itu apa.
Juga jangan sampai lupa. Kalian kalau lupa, lihat lagi di bukunya apa arti hadis menurut bahasa dan arti hadis menurut istilah. Jangan lupa, itu harus selalu kalian ingat pengertian-pengertian tadi. Nah, hari ini kita lanjutkan. Arti Al-Quran sudah tahu, arti hadis sudah tahu. Sekarang bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ada halaman 11. Kalian lihat tertulis yang dihitamkan A, huruf A. Di sini ada pun cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Caranya A, ada di buku, silakan sambil dilihat. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. A, apa? Bagaimana caranya? Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Kita ulang. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi masing-masing. Itu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis yang pertama. Jadi caranya, jadikan Al-Quran dan hadis sebagai apa? Sebagai pedoman. Dalam apa? Dalam kehidupan pribadi. Saya Pak Sofari sebagai pribadi, kalian sebagai pribadi masing-masing, sebagai seorang muslim, maka setiap dari kalian dalam kehidupan sehari-hari jadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Pribadi, sebagai seorang anak, sebagai seorang teman ya. Jadi setiap orang muslim, pribadi-pribadi itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Di mana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Di situ di buku kalian ada, Allah sebutkan itu dalam Quran surat Quran surat An-Nur. An-Nur itu surat yang ke-24 ayat 51. Ini perintah Allah yang menyuruh kita agar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Begitu juga dalam hadis Nabi, masih di halaman 11, Nabi menyuruh kita agar hadis juga kita jadikan pedoman sebagai, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, menjadikan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Mana perintah hadisnya? Ada di halaman 11. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah. Nah, ini hadis Nabi yang menyuruh kita agar menjadikan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Jadi A, cara memfungsikannya menjadikan
Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Setiap kita masing-masing harus berpedoman dalam hidup kita, yaitu pedoman kita Quran dan hadis. Yang kedua, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis apa? B. Halaman 11 yang tertulis hitam. B. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Anak-anakku sekalian, supaya memudahkan poin A dengan poin B, supaya mudah mengingatnya, ada kata-kata yang sama. A. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. B. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan, ujungnya yang berbeda, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Jadi antara A dan B ada kata yang sama. Kata yang sama itu yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Yang A dalam kehidupan pribadi, yang B dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. Jadi nanti, atau orang-orang yang sudah berumah tangga dan nanti suatu saat kalian dewasa berumah tangga, supaya hidupnya tenang, tentram, maka supaya hidup tenang, tentram itu B. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. Nah, itu gampang. Ada kata yang sama antara A dan B. Sekarang yang halaman 12. Halaman 12 ini ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ringkasnya di surat ini, ya karena kita pelajarannya jarak jauh, jadi saya menjelaskan bagian yang memang bisa dicerna secara daring ya. Karena memang agak sulit kalau tidak ketemu untuk menjelaskan yang ini. Saya ambil yang memudahkan. Halaman 12 itu ada surat An-Nisa ayat 34. Tertulis di awal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i fadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Oh, panjang Pak ayatnya. Kau usah bingung. Nah, pahami sedikit saja. Di surat yang Bapak baca barusan itu mengajarkan, ada hubungannya dengan poin yang B tadi, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. Dari surat ini ada di halaman 12, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Di berumah tangga itu laki-laki, ayah itu pemimpin. Itu berumah tangga atau berkeluarga, laki-laki itu pemimpin. Ya. Jadi seorang suami harus ditaati oleh istrinya. Kemudian suami mendidik, juga mengarahkan. Ya. Ini singkat saja bahwa ayat tadi itu menyebutkan tentang bahwa
seorang suami itu pemimpin bagi kaum wanita. Ini makanya pedoman dalam berumah tangga. Begitu juga sekarang saya singkat ke halaman 13. Halaman 13. C. Ini masih bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang C. Yang A tadi, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. B. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga. C. Ada halaman 13. Naik lagi, menjadikan Al-Quran, depannya sama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. A. Awal katanya sama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. B. Sama depannya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam naik keluarga atau berumah tangga. Pribadi, keluarga. Yang C naik lagi, habis pribadi, keluarga, masyarakat. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu ya C. Halaman 13. Nah, dalam bermasyarakat ini ya, kita bicara singkat yang C. Yang C, menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kalian hidup di tengah masyarakat, di tengah-tengah warga yang lain, di tengah penduduk yang lain, kita harus saling bekerja sama supaya tentram, aman, damai. Ya. Nah, ajaran Al-Quran ya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya kita diajarkan surat Al-Maidah ayat 2, halaman 13. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam masyarakat kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Itu maksud ayatnya. Al-Maidah ayat 2. Diperintahkan untuk saling tolong menolong. Itu bentuk menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat kita diperintahkan untuk tolong menolong. Surat apa? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 2. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 7 itu yang Al-Quran. Mana ajaran hadis Nabi. Kalau kita menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat, hadis mengajarkan apa? Halaman 13 paling bawah. Hadis Nabi, kalau bermasyarakat, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Lihat artinya halaman 14. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi dalam bermasyarakat, kalau kita ingin selalu mendapat pertolongan Allah, sering-seringlah menolong orang lain. Tuh. Itu yang C. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang yang D. Naik habis masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi depannya sama, D, halaman 14, D. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu bedanya di akhirnya. Gampang nak. A. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. B. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga.
C. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. D. Menjadikan, depannya sama, menjadikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, itu cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang D. Sekarang terakhir yang E. Nanti penjelasannya lebih jelas ya. Jadi yang D dulu tadi ya. Bentuk ajarannya dalam berbangsa dan bernegara, hendaknya kita menghadapi persoalan dengan jalan bermusyawarah. Itu salah satu bentuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Qurannya mana? Surat apa? Ada halaman 14, yaitu surat Al-Imran ayat 159. Wasyawirhum bil amri. Wasyawirhum, bermusyawarahlah, bil amri, dalam urusan itu. Wasyawirhum, diajarkan bermusyawarah. Baik, kita lanjutkan yang terakhir E. Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? E, yaitu menjadikan sama depannya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim. Bedanya di sini ya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah apa-apa, itu ada diselesaikan melalui tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis juga menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi harus tahu, harus mengerti Al-Quran supaya menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan setiap persoalan atau setiap masalah. Demikian, ingat pertanyaan saya, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. B. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan berumah tangga. C. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam bermasyarakat. D. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. E. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Itu cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bentuk detailnya, penjelasannya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.